السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Ustadz Al-Habib Hamid Al-Nagib Ibn Muhammad Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadir juga bersama kita Ar-Ra'isul Am Lirrabitatil Alawiyah Al-Ustadz Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Saggaf, dan semuanya para guru-guru kita yang hadir di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir secara langsung atau yang menyaksikan melalui berbagai live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, keadaan kita diperbaiki oleh Allah, penyakit zahir batin kita disembuhkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, kita hadir di tempat ini dan di dalam berbagai perayaan maulid tidak lain dan tidak bukan karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana cinta tersebut merupakan syarat daripada kesempurnaan iman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya yang melahirkannya, saudara, daripada anaknya sendiri yang merupakan buah hatinya, dan daripada siapapun. Selama saudara masih ada yang lebih kita cintai, entah dia orang tua, entah dia anak, entah dia pasangan, entah dia siapapun, selama masih ada yang kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belum sempurna kita punya iman, saudara. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, sebagaimana dalam hadis sahih, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah lebih aku cintai min kulli syai, dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku ya Allah. Tentu siapapun kalau mau jujur yang paling dicintai adalah dirinya, karena orang akan mendahului dirinya daripada orang lain, saudara. Kenapa? Karena sayang sama diri. Kata Sayyidina Umar, aku cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi siapapun kecuali diriku, nafsil lati baina jambai. Apa kata Rasulullah? Lan yu'mina, lan, Rasulullah pakai lan, tidak akan beriman ahadukum, seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih, sampai aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, saudara. Sayyidina Umar bin Al-Khattab begitu dengar demikian, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi,
engkau lebih aku cintai dari diriku. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang baru engkau betul-betul cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut betul-betul diamalin sama sahabat. Ini bukan sekedar omong kosong cinta para sahabat, saudara. Para sahabat Nabi adalah contoh terbaik di dalam mencintai Rasulullah. Kalau tadi Nabi mengatakan yang cinta sama Nabi, yang beriman, maka lebih cinta Rasulullah daripada keluarganya sendiri. Sayyidina Abu Bakar paling depan mencontohkan itu di dalam Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, yang selalu diajarkan oleh guru kita Al-Habib Hamid An-Nagibi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la islamu Abi Talib agar li'aini min islami Abi Quhafa." Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta sama ayahnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu ada orang yang kalau masuk Islam Rasulullah lebih senang, yaitu Sayyidina Abi Talib, yang menurut daripada kebanyakan Ahlul Bait dan para ulama, di antaranya Sayyidina Imam Ahmad Zaini Dahlan, wafat dalam keadaan iman, saudara, dalam kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Saudara, Sayyidina Abu Bakar tahu kalau Abu Talib yang masuk Islam Nabi lebih senang. Walaupun Sayyidina Abu Bakar sayang sama ayahnya, Sayyidina Abu Bakar sumpah depan Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau wahai Rasulullah membawa kebenaran, sungguh kalau Abu Talib masuk Islam itu lebih membuat aku senang daripada ayahku sendiri yang masuk Islam, saudara. Kenapa? Karena itu lebih bikin senang baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ibn al-Khattab begitu juga. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada Sayyidina Abbas, "An tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-Khattab." Wahai Abbas, pamannya Nabi, kalau kamu masuk Islam itu lebih membuat aku senang daripada Khattab ayahku sendiri yang masuk Islam. Kenapa? Karena kalau Abbas masuk Islam lebih bikin senang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dari Ansar. Setelah perang Uhud banyak korban berjatuhan. Ketika itu dapat kabar ayahnya meninggal, suaminya meninggal, saudaranya meninggal syahid. Dapat kabar itu dia nggak peduli. Yang ditanya, madza fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Saudara, kita dapat kabar orang tua, anak saudara meninggal, masih bisa mikir yang lain, saudara. Perempuan, wanita biasanya terkenal lebih labil, lebih rapuh. Tapi begitu berkaitan dengan Nabi Muhammad nggak peduli, bapak saya, saudara saya, orang tua, saudara saya, suami saya nggak peduli. Rasulullah bagaimana? Karena itu waktu ada kabar isya'ah bahwasanya Rasulullah wafat syahid di perang Uhud, saudara. Begitu dikabarin sama sahabat, Rasulullah bi khair kama tuhibbin, alhamdulillah Rasulullah baik sebagaimana yang kau senang. Dia belum puas, aruni hatta anzura ilaih, coba tunjukin saya kalau emang benar-benar Rasulullah baik, supaya aku bisa lihat Nabi Muhammad. Tunjukin supaya aku bisa tenang, saudara. Akhirnya begitu ditunjukin, dilihat Rasulullah baik. Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ay hayyinah yasirah. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau ya Rasulullah, kecil, enggak berat, asal bukan baginda Nabi Muhammad. Ini baru cinta sampai keluarga dikalahin, saudara. Sayyidina Zaid ibn Dathinah ketika saudara dikeluarkan dari kota Makkah, ketika itu mau dibunuh, saudara. Apa kata Sufyan? Abi Sufyan mengatakan, wahai Zaid, atuhibbu anna Muhammadan fi makanika alladhi indana makanak tudrabu unuquhu anta jalisun fi ahlik. Hei Zaid ibn Dathinah, kamu mau enggak? Kamu tuker. Kamu pulang kembali ke keluargamu, biar Nabi Muhammad di sini, Nabi Muhammad yang dihukum, saudara. Nabi Muhammad yang dibunuh. Apa kata Zaid ibn Dathinah? Ini urusan dirinya, urusan nyawanya, saudara. Dan belum tentu ditukar, baru nanya mau apa enggak. Menurut kamu bagaimana? Baru nanya doang. Apa kata Zaid bin Dathinah? Wallahi law anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun la uhibbu ana jalisun fi ahli. Sallu ala Rasulillah. Demi Allah, aku enggak senang
Andai kata Rasulullah lagi duduk di keluarganya, jangankan Nabi ditukar di sini untuk dibunuh. Andai Nabi duduk di tempatnya, Nabi ketusuk duri, aku enak-enakan sama keluargaku. Demi Allah, aku nggak ridho saking cintanya sama Nabi Muhammad. Ikhwani, ini baru cinta, ini baru iman. Terus kita ngaku cinta, ngaku iman sama Rasulullah, kita ngalahin perintah Rasulullah cuma gara-gara rasa ngantuk, rasa malas, saudara, sampai nggak sholat subuh kesiangan. Padahal Rasulullah bilang dalam hadis sahih, ketika ada orang tidur sampai pagi nggak bangun, ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzukira indahu, apa kata Rasulullah? Dzaka rajulun bala syaitan fi udhunih. Itu yang kesiangan subuh, tidur sampai pagi, terbit matahari baru bangun. Kata Nabi, itu orang setan kencing di kupingnya, saudara. Kita ngaku cinta sampai ngalahin tidur kita aja demi perintah Rasulullah nggak bisa, saudara. Hada mahabbah. Ini yang namanya cinta. Ngaku cinta demi ngalahin hawa nafsunya aja buat perintah Rasulullah nggak mau, saudara. Kadang-kadang masih nggak bisa jaga matanya. Ngaku cinta Rasulullah masih lihat yang haram. Ngaku cinta Rasulullah, mohon maaf, berapa banyak pemuda-pemuda muslim saat ini yang jadi pecandu pornografi, saudara. Mohon maaf, saya harus ungkap ini urusan umat. Saya sedih, saya melihat data, saudara. Data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan KPPI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, saudara. Kalau saya salah sebut nanti mohon dikoreksi, karena saya nggak hafal. Itu ada data menyebutkan, mohon maaf, ini jangankan orang dewasa, anak-anak muslimin yang mayoritas. Anak laki-laki, 66% dari anak laki-laki pernah mengakses pornografi, saudara. 62% dari anak perempuan saat ini, anak-anak di bawah umur, pernah mengakses pornografi. Itu yang pernah. Yang kecanduan di 2024 datanya, saudara, lebih dari 5,5 juta orang. Mana rasa cinta sama Rasulullah? Padahal, saudara, itu daya rusaknya luar biasa. Makanya umat rusak, makanya dinasehatin susah. Karena para ilmuwan meneliti, itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di otak bagian depan, saudara, ada namanya PFC. Saya lupa singkatannya apa, bahasa Inggris soalnya. Itu otak bagian depan. Itu yang membedakan otak manusia dengan otak binatang, saudara. Itu otak PFC di bagian depan, itu yang fungsinya buat orang bisa bijak, bisa bedain mana salah mana benar, bisa bedain, saudara, mana sikap yang baik mana sikap yang buruk. Itu otak namanya PFC di bagian depan, saudara. Dan bahayanya, ini bagian otak yang paling rapuh dan gampang rusak. Di antara yang merusak otak ini, kata para ilmuwan, manakala otak bagian tengah masif memproduksi dopamin. Kalau dopamin diproduksi secara masif sampai otak PFC di depan itu kerendam, itu rawan sekali rusak, saudara. Dan dia kalau udah rusak, saudara, itu luar biasa. Apa yang membuat dia rusak? Di antaranya narkotika. Mengkonsumsi narkotika itu merusak PFC. Makanya orang kalau udah narkoba nggak kekontrol sikapnya. Dan ada lagi yang lebih parah, kata ilmuwan, yang merusak otak bagian depan PFC, narkolema. Narkoba lewat mata, saudara. Apa narkoba lewat mata? Pornografi, saudara. Masya Allah. Itu katanya ilmuwan memeriksa dengan menggunakan MRI. Kalau ada orang udah kecanduan pornografi, dia banyak memproduksi dopamin di otaknya, saudara, sampai kerendam itu PFC. Itu kerusakan yang terjadi sama seperti kerusakan otak manakala mengalami benturan tabrakan di bagian otak, saudara. Saking rusaknya. Begitu itu bagian otak rusak, saudara, apa yang terjadi? Udah nggak bisa bedain. Dia nggak bisa ngontrol sikapnya, nggak bisa bedain mana baik mana buruk, nggak bisa bijaksana dalam mengambil kebijakan, saudara. Bahkan cenderung minder. Bahkan apa yang terjadi setelah itu, karena udah nggak bisa bedain mana baik buruk, pemerkosaan jadi banyak. Mohon maaf, pelecehan seksual banyak. Dinasehatin udah nggak denger, saudara. Boro-boro mau khusyuk, saudara. Ini yang diteliti sama ilmuwan, dari jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis.
faman tarakaha makhafatan lillah abdalaha Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Orang kalau udah kecanduan yang haram dari matanya nggak bakal ngerasain nikmat ibadah, susah ngerasain nikmat mahalul qiyam, susah ngerasain nikmat sholawat, susah dinasehatin, susah dikasih tahu yang baik. Kenapa? Nabi Muhammad udah ngasih tahu, an-nadhratu, pandangan mata yang haram itu adalah sahmun masmumun min sihami iblis, adalah panah beracun daripada panah-panahnya iblis, saudara. Rusak otak itu, saudara. Perbuatan akhirnya rusak. Ilmuwan baru nemuin sekarang, Rasulullah udah sampaikan 14 abad yang lalu, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya yang bisa mujahadah nahan diri, dijaga pandangannya. Apa kata Allah? Abdalahallahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Allah akan gantikan dengan ibadah. Enak sholat, enak daripada zikir, enak sholawat, nasihat gampang masuk, gampang berbuat baik karena terhindar dari panah-panah iblis. Makanya keluar dari tempat ini, saudara, yang aku cinta sama Nabi, jangan sampai kita kalahkan Nabi dengan syahwat kita. Saya belum bicara seperti sahabat, sampai ngalahkan rasa cintanya kepada anak, rasa cinta kepada keluarga, rasa cinta kepada diri sendiri. Mungkin kita orang masih kejauhan. Minimal berusaha jangan sampai cinta kita sama Nabi kalah sama syahwat kita, saudara. Jangan sampai cinta kita sama Nabi kalah sama hawa nafsu kita, saudara. Kalau mau melakukan sesuatu, kita ngaku cinta Rasulullah, pertimbangkan baik-baik. Apa iya aku kalahkan cintaku sama Rasulullah cuma gara-gara perbuatan ini? Aku kalahkan cintaku sama Rasulullah, saudara, cuma gara-gara judi, cuma gara-gara pornografi, cuma gara-gara hawa nafsu, cuma gara-gara hal-hal yang lain, saudara. Makanya keluar dari tempat ini, jaga keluarga kita. Yang ngasih handphone ke anaknya, cek apa yang ada di handphone anaknya, saudara. Itu handphone berapa banyak menghancurkan generasi-generasi muda. Cek keluarga kita, cek orang-orang di sekitar kita. Yuk kita berjuang, selamatkan umatnya Nabi Muhammad, jaga umatnya Nabi Muhammad, perjuangkan umatnya Nabi Muhammad. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, jawab yang kompak semuanya di sini. Umat Islam siap bersatu? Orang kompak umat Islam siap bersatu, siap jaga persatuan, siap lawan kemunkaran, siap lawan kemaksiatan, siap siarkan ajaran Nabi Muhammad, siap perjuangkan ajaran Nabi Muhammad. Semua angkat tangannya, takbir, sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, jadikan ini pedoman kita. Kalau mau melakukan suatu maksiat, ingat-ingat, apa iya aku korbankan cintaku kepada Nabi Muhammad cuma gara-gara hal sepele ini, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.